Jadi jangan lagi pernah bilang begini. Ada saya lihat itu, ada namanya di internet, saya lihat. Pas ditanya, ini semua agama masuk surga atau tidak? Iya katanya. Semua ada gardu-gardunya. Apa pula itu gardu-gardu? Macam listrik pula jadinya agama ini. Tak betul itu. Kita harus yakin ke dalam hati kita sedalam-dalamnya bahwa kita inilah yang masuk surga, yang lain tidak. Ditanamkan itu dalam hati, ajarkan ke anak-anak. Tapi jangan sebut-sebut itu sama orang. Disimpan dia dalam hati, inilah agama ini yang benar. Karena kalau kita bilang semua benar, kalau begitu berani nggak begini? Pindahlah agama tiap hari. Kan benar juga yang lain. Orang kan betul semua. Kalau gitu pindah-pindah aja tiap hari. Berarti ada yang salah. Tapi ingat, jangan ayat-ayat seperti ini menghalangi persaudaraan terhadap orang yang di luar Islam. Semua itu saudara kita. Tapi di dalam akidah harus tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BKM Ustadz Kamaluddin. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat anak muda tadi, Ketua Remaja Masjid ya dek. Oh, wakil. Ketuanya sebelah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah bisa tampil. Udah keren lah itu dah. Ada pula saya lihat anak muda sekarang bukan tampil dia. Ditangkap pula dia. Anak-anak muda sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus belajar, insyaallah di masa depan bisa membuat pengaruh yang positif di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bercerita sedikit tentang surah Al-Bayyinah dilanjut dengan surah Al-Zalzalah. Dua, karena yang kemarin itu nanggung sedikit, seperti ya, tak habis dia. Nah, ini sekilas-sekilas sebelumnya, baru lanjut dengan surah inti yang mau kita bahas, namanya surah Al-Zalzalah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebutkan begini Bapak Ibu, ini sekilas-sekilas saja. Sesungguhnya orang yang kafir, ada dua kemarin, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, orang musyrik, fi nari jahannam, mereka itu di dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia. Jadi jelas orang yang kafir dari ahli kitab, musyrikin, mereka itu masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita ini semua selamat insya Allah. Tidak ada di sini orang yang ahli kitab, tidak ada yang musyrik. Nah, mereka insya Allah tidak selamat menurut ayat ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi pernah bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Semua ajaran agama ini sama saja. Ada saya lihat itu, ada namanya di internet, saya lihat pas ditanya, ini semua agama masuk surga atau tidak? Iya katanya. Semua ada gardu-gardunya. Apa pula itu gardu-gardu? Macam listrik pula jadinya agama ini. Tak betul itu. Kita harus yakin ke dalam hati kita sedalam-dalamnya bahwa kita inilah yang masuk surga, yang lain tidak. Ditanamkan itu dalam hati, ajarkan ke anak-anak. Tapi jangan sebut-sebut itu sama orang. Nanti dipanggilnya pula kawan-kawan yang tidak muslim dipanggilnya. Sini, ini ayatnya kau masuk neraka jahanam. Tak betul. Tak betul itu. Disimpan dia dalam hati, inilah agama ini yang benar. Karena kalau kita bilang semua benar, kalau begitu berani nggak begini? Pindahlah agama tiap hari. Kan benar juga yang lain. Orang kan betul semua, kalau gitu pindah-pindah aja tiap hari. Berarti ada yang salah. Tapi ingat, jangan ayat-ayat seperti ini menghalangi persaudaraan terhadap orang yang di luar Islam. Semua itu saudara kita. Tapi di dalam akidah harus tegas.
Sama itu di rumah tangga, ada hal-hal yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Misalnya, mama, saya mau ke pasar, kata ayah. Silakan. Tapi kalau dibilangnya begini, mak, hari ini saya tak sholat. Itu tak betul. Ada yang boleh di agama itu, di rumah tangga itu, tapi ada batasannya tak boleh. Begitu juga di dalam agama ini. Kita berkawan-kawan boleh. Tapi dalam urusan ini harus disimpan dalam hati, saya paling betul. Ini yang pertama dulu, supaya kokoh ini akidahnya, terutama anak-anak muda ini. Jadi Ustadz, gara-gara itu kita harus berkelahi. Nah mesti berkelahi. Kan bisa disimpan dalam hati keyakinan itu. Tak mesti diucapkan itu setiap hari. Nah, itulah buktinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jawabannya, jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dua syaratnya. Beriman, beramal soleh. Kalau dia beriman saja, diucapkannya dua kalimat syahadat, tapi tak pernah dia sholat, tak masuk surga. Atau dia sholat aja, tapi imannya tak ada, tak masuk surga juga. Pokoknya dia lakukan semua yang baik di dunia ini, tapi dia tak beriman, tidak masuk surga. Jangan bilang begini, sayang kali lah, dia itu kan sudah bagus, ini segala macam. Masa agama Islam tak masuk? Memang tidak. Ini akidah ini yang begini-gini. Saya banyak ceramah saya di YouTube itu, toleran. Tapi dalam hal yang begini nggak bisa. Dia dikunci mati dia. Nanti Ustadz radikal. Enggak radikal itu. Karena agama yang lain juga bilang begitu. Dia yang betul, tidak salah. Jadi tidak ada masalah. Saling menyalahkan itu tidak ada problem selama kita bisa menyikapinya dengan bijaksana. Yang masalah itu berperang tiap hari gara-gara itu. Nah, ini harus ditanam dalam hati. Nah, kita ini, kata dia, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, baru dia melaksanakan sholat dan amal-amal soleh, mereka ini adalah makhluk Tuhan yang paling bagus. Balasannya, mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam. Berarti syaratnya apa Bapak Ibu? Beriman dan beramal soleh. Itu dulu. Iman, amal soleh. Nah, ini insya Allah yang hadir ini, dua dapat itu. Dia sudah beriman, kalau tidak mana datang dia. Dan amal soleh, kalau tidak mana mungkin dia sholat subuh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kenapa begitu Pak Ustadz? Kok kejam kali? Biarpun dia baik, kalau tak beriman tak masuk surga. Biarpun dia beramal, kalau dia tak beriman tak masuk surga juga. Kok kejam kali begitu? Tidak. Ada ilustrasinya yang mudah dipahami. Saya tinggal di rumah. Ada rumah saya. Di rumah itu ada kulkas. Kemudian datang tamu. Dibilang tamu itu begini. Oh, Ustaz, ini di depan kita ini ada masyarakat. Saya ambil ya, isi kulkas ini, saya bagi-bagikan kepada masyarakat. Saya tidak kenal ini siapa yang datang. Kira-kira jawaban saya apa? Saya kasih atau tidak? Tidak. Kenapa? Di dalam rumah saya itu ada aturan. Ada aturan. Aturannya A, B, C, D. Tiba-tiba datang orang yang tak saya kenal. Dia buat aturan sendiri. Apa tadi? Baik nggak aturan dia itu? Baik. Karena dia apa? Mau membagi-bagikan harta saya, isi kulkas saya kepada orang lain. Cuma di rumah itu ada aturan. Tidak begitu aturannya. Kalau saya mau kasih makanan, bukan dari kulkas itu. Ada sumbernya yang lain. Nah, begitu juga di agama ini. Nanti ketika hari kiamat, dibilangnya, ini kan rumah Tuhan. Itu ilustrasinya. Saya mau buat aturan di sini, yang beriman tak beriman, dua-duanya masuk surga. Tak bisa, itu punya Tuhan. Aturannya tidak begitu. Aturannya beriman dulu, beramal soleh baru masuk surga. Jadi ada aturan. Begitulah aturannya. Itu contoh pertama tentang aturan. Kemudian yang kedua, ini sering saya sampaikan di mana-mana. Ada orang kerja di rumah saya.
Kerja dia di rumah saya. Pembantu dia. Abdun. Kemudian dia besok paginya minta gaji ke Pak BKM. Minta gaji. Kira-kira dikasih nggak gaji sama Pak BKM? Tidaklah, karena dia kerja di rumah saya. Seharusnya dia minta gaji ke saya. Sama nanti di akhirat. Ada orang setelah hari kiamat dia datang ke Tuhan. Wahai Allah, masukkan saya ke surga karena dulu di dunia saya sudah bekerja, beriman, beramal soleh. Jawaban Tuhan, dulu kau belum login. Kau dulu tidak kerja di rumahku. Kalau begitu, minta gajimu sama siapa dulu kau bekerja. Masuk akal itu kan? Sama siapa dia kerja? Ya terserah siapa Tuhan dia. Karena tuan rumahnya bukan saya. Tuan rumahnya yang lain. Nah, ini persoalan-persoalan sederhana, tapi saya lihat kadang di internet itu dibuat kabur dia agama itu. Padahal jelas, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kunci nih, terutama kepada anak-anak muda ini, jangan karena bergaul-bergaul, sama aja itu semua. Enggak bisa. Ini anak muda, logikanya sederhana. Kalau semuanya benar, silakan pindah-pindah tiap hari. Kan benar juga. Aku besok agama ini, besok ini, besok ini, besok. Kenapa kau pindah-pindah? Semua agama benar. Berarti ada yang salah, makanya kita tetap di sini. Nah, sekali lagi saya tekankan, jangan gara-gara ini berkelahi. Tidak betul. Tapi ini namanya absolutisitas dalam beragama, simpan ke dalam hati. Kalau yang keluar itu namanya relativitas. Tak boleh diungkapkan dia untuk menjaga pergaulan, toleransi antar umat beragama. Beda ya Pak, yang disimpan dalam hati dengan apa? Yang terucap dalam pergaulan sehari-hari. Nah, insya Allah aman kita. Nah, kalau begini cara memahaminya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai pengantar. Kemudian dia katakan begini. Khalidina fiha abada. Orang yang begitu itu, masuk dia ke dalam surga, kekal dia di dalamnya. Ada itu Ustaz. Khalidina fiha abada. Saya kasih contoh dulu, yang begini-gini. Betul itu Ustaz, kekal selama-lamanya di surga itu. Betul itu. Di dalam Al-Quran, ada kata, dalam bahasa Arab, ada kata dawam, ada kata khalidin. Kalau dia dawam, selamanya sejak dulu sampai nanti. Saya ulang sekali lagi. Selamanya sejak dulu sampai nanti. Kalau dia khalidin, ada permulaannya dan kekalnya sampai nanti. Saya ulang sekali lagi. Di sini kadang orang, betul itu katanya, lihat. Kalau dia dawam, dari permulaan sampai nanti tetap ada. Kalau dia khalidin, ada permulaannya, baru nanti kekal dia sampai selanjutnya. Kasih contoh, supaya mudah dipahami yang begini-gini. Biarpun tak pas. Air di dunia ini. Air, pernah nggak nampak kapan air itu diciptakan? Ya Ibu, pernah nampak air itu kapan diciptakan? Tidak pernah, tiba-tiba sudah ada dia. Dan air ini, selama kita hidup selama ini, dia akan tetap ada sampai nanti. Namanya itu dawam. Namanya. Dawam. Jadi, sejak awal dia sudah ada, dan ada dia seterusnya. Biarpun tak pas. Nah, itulah contoh. Kalau dia khalidin, ini tempatnya ini. Yang isi tadi, airnya, sejak awal dia sudah ada di dunia ini, dan ada sampai nanti. Tapi botolnya ini kapan ada ini? Diciptakan atau tidak? Diciptakan. Dibuat sama orang ini botolnya, pernah dia sebelumnya tak ada, tiba-tiba dibuat, tapi ada dia seterusnya. Namanya itu khalidin. Beda. Jadi ilustrasinya air dengan botolnya itu. Nah, sekarang lihat. Orang yang masuk ke dalam surga itu, ada nggak sejak dia dahulu dilahirkan sampai nanti? Jawabannya tidak. Ada permulaannya. Kapan dia permulaannya? Mati dia dulu. Mati dia dulu.
Mati dia dulu, bayangkanlah itu awal penciptaan botol itu tadi, baru dia kekal di dalamnya itu selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya jangan pernah bilang begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan ingin kita masuk surga, pasti masuk. Tak betul itu. Karena kholidin di situ maksudnya ada permulaannya dulu, baru nanti kekalnya ke depan. Kapan permulaannya itu? Ketika dia dua tadi. Amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Kalau begitu Pak Ustadz bagaimana? Berusaha supaya bisa masuk ke dalam surga itu. Karena masuk surga ini ada permulaannya. Bukan bim salabim. Tidak begitu dia. Ada nasihat yang bagus saya lihat di medsos itu. Dia katakan begini. Ngaji-ngaji paksakan. Sholat-sholat paksakan. Sedekah-sedekah paksakan. Semua paksa-paksa. Karena kata dia, lebih bagus masuk surga dengan terpaksa daripada masuk neraka dengan sukarela. Betul gak itu ya? Iya, harus dipaksa-paksakan. Macam pagi ini paksa-paksakan Bapak Ibu sekalian. Kholidin, bukan dawam masuk ke dalam surga itu. Harus ada usaha supaya sampai ke sana. Bahkan di dunia ini lebih sulit lagi kadang tantangan untuk melakukan yang baik. Dan itu sudah hukumnya itu. Nah inilah sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian. Akhir dari surah Al-Bayyinah yang nanggung. Yang nanggung itu minggu yang lalu. Sekarang kalau Bapak Ibu mau lihat ayatnya, silakan lihat surah Al-Zalzalah. Saya mau bercerita ini tentang apa yang kita hadapi nanti menjelang ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti suatu saat dunia ini zulzilatil ardu zilzalaha akan digoncang oleh Tuhan. Persiapkan dirimu menghadapi. Digoncang Pak dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia sebut ardun, bumi. Bumi itu semua planet yang kita tempati di bumi. Jangan dikira macam gempa. Itu dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan Pak Quraisy Shihab. Kalau dia gempa itu biasanya lokal. Di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Begitu kan Pak? Ini tidak begitu. Goncang semuanya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari Sabang sampai ke Maroko. Semuanya goncang. Semua goncang dunia ini. Itu hoax itu Pak Ustadz. Supaya tak hoax. Ingat-ingatlah gempa yang terjadi di dunia ini. Udah pernah? Itulah bayang. Itu masih contoh-contoh kecil. Nanti semuanya goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa bisa itu? Bisa. Bisa saja. Karena kita sekarang sudah dikasih semacam panjar. Pengantar-pengantar. Dunia ini bisa goncang. Itu yang harus dipersiapkan. Apa kata dia? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nanti bumi ini dia akan mengeluarkan beban-bebannya. Banyak pendapat para ahli tafsir. Salah satu yang buat goncang itu apa? Ada gunung Merapi. Dia mau mengeluarkan lahar. Tiba-tiba tersumbat. Karena dia tersumbat, bergoncang dia. Itu salah satu sebab goncangan itu. Ada beban-beban dunia ini. Di perut bumi ini Bapak Ibu sekalian. Banyak beban-bebannya. Ada api. Ada air. Ada tanah macam-macam. Ada tanah liat. Ada tanah hitam, ada tanah putih. Ada tanah sengketa. Banyak tanah di dunia ini. Macam-macam tanah. Ini nanti semua dikeluarkan oleh dunia ini. Berarti tadi sudahlah dia goncang. Baru yang kedua apa? Keluar isi-isi perutnya. Saya kadang berpikir, kalau gitu gimana maksudnya itu? Bayangkan aja orang yang muntah. Bagaimana itu Pak? Kalau dia muntah, pertama goncang dulu dia ya. Habis itu dia goncang di perutnya itu. Habis itu dia apa? Muntah dia, keluar isi perut. Begitulah dunia ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau itu terjadi, apa tadi? Zulzilatil ardu zilzalaha, dunia ini goncang. Kemudian akhrajatil ardu asqalaha, dia keluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Apa yang terjadi? Apa ini? Kok bisa begini nih?
Apa yang terjadi? Kok bisa goncang? Terkejut manusia. Wa qala al-insanu malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu dunia ini akan menceritakan berita-beritanya. Bicara Pak, nanti alam itu. Bicara dia. Bumi ini akan bicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tak mungkin itu Pak Ustadz. Masa bumi ini bisa bicara? Dia akan mati. Coba lihat sekarang. AI. Apa yang nggak bisa bicara sekarang? Upin Ipin, kayu-kayu bisa bicara sekarang. Bisa, saya pergi ke Malaysia tidak jumpa sama orang tuh. Mana kawan-kawan yang dua? Tak ada. Pas dicek kayu-kayunya rupanya bisa bicara. Itu udah ketinggalan. Sekarang buat prompt di AI, kita buat prompt di situ, kita suruh bicara, bisa bicara sekarang macam patung Pak, bisa bicara sekarang. Apa tadi itu? Didekatkan Tuhan kepada kita tentang kemungkinan bahwa bumi ini nanti apa? Tuhaddisu akhbaraha, bisa bicara. Dulu orang kalau misalnya buat artis-artis tuh ngomong, ada di belakangnya itu namanya backsound, ada pengisi suara di situ. Sekarang nggak perlu. Nggak perlu. Bisa itu kita coba-coba misalnya pakai AI itu, banyak itu aplikasi segala macam, langsung bicara. Ada lagi sekarang nih saya lihat. Saya suka mengikuti teknologi ini karena berkaitan dengan Al-Quran. Ada bisa disandingkan sekarang. Misalnya ada dulu orang tua, misalnya Bung Karno, bisa dimunculkan sekarang Bung Karno ini berpegangan dari dia umur 17 tahun gambarnya sampai dengan umurnya umpamanya 60 tahun. Persis wajahnya sekarang. Ini anak muda tahu ini. Bicara pula bisa. Kalau ciptaan manusia sudah bisa secanggih itu, apalagi ini yang buat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusianya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Baru dia katakan bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu mewahyukan kepada bumi itu supaya dia bicara. Saya mau klarifikasi dulu sedikit persoalan yang begini-gini. Ada 3 kata itu yang sering terbolak-balik saya lihat. Agak susah kita memahaminya. 1, bumi. 1, dunia. 1 lagi, alam. Beda nggak itu Pak kira-kira? Bumi, dunia, alam. Nah, bumi itu yang nampak ini. Yang bulat ini. Planet ini. Merkurius, Venus, bumi namanya. Kalau dia dunia, yang sifatnya abstrak. Tidak nampak dia. Macam kehidupan inilah. Kadang pahit, kadang manis, kadang gak jelas. Itu dunia itu. Kalau dia alam, semua yang ada ini kecuali Tuhan. Saya ulang dulu sekali lagi. Bumi itu yang fisik, yang nampak ini. Merkurius, Venus, bumi. Ini namanya ardun dalam bahasa Al-Quran. Kalau dia dunia, kehidupan yang kita jalani ini. Baik yang nampak maupun tak nampak. Dunia namanya. Akar katanya itu rendah. Kehidupan dunia ini rendah. Alam, bahasa Arabnya alam, alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alam. Alam itu semua ciptaan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda itu. Yang kita bahas ini sekarang bukan dunia, bukan alam, tapi apa tadi? Bumi yang kita pijak-pijak sekarang. Itu permasalahannya. Tuhan memfirmankan kepada bumi ini auhalaha, supaya dia sampaikan itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika nanti bumi bergoncang, kemudian bumi mengeluarkan isinya. Manusia berkata, apa ini? Kemudian Tuhan mengatakan, bumi itu mengatakan, dia keluarkan berita-beritanya. Baru pada hari itu, yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Manusia ini akan keluar dari kuburnya. Keluar kita Pak nanti. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Keluar dari kubur. Itu hoax itu Pak Ustadz. Bukan. Tonton aja film-film itu. Ada orang keluar dari kubur. Apa contohnya? Bernapas dalam kubur. Ini sekarang nih Bapak Ibu sekalian. Karena pengaruh teknologi di sekarang. Asal tak nampak, tak ada. Itu sekarang manusia ini. Asal tak nampak, tak ada. Asal tak nampak, tak ada. Itu masalah sekarang. Padahal angin yang keluar masuk dari hidung itu tak pernah nampak itu.
Kalau tak ada itu, mati. Nah, bagaimana itu kira-kira? Tak nampak, itulah sumber kehidupan. Nah, ini kata dia, nanti kamu keluar dari kuburmu, manusia, setelah kamu dikubur, keluar kamu balik. Oh, tak nampak Pak Ustadz. Iya, betul tak nampak. Tapi masalahnya, belum ada pula orang yang balik dari sana dia bilang tak betul. Saya selalu begitu. Ada Ustadz nih, Ustadz rupanya yang megang kunci surga itu. Ustadz pemegang kunci neraka. Bilangnya pula sama Ustadz begitu. Itu mudah membantah itu. Sekarang begini. Kata Al-Quran ada. Kemudian ada nggak orang yang bilang samamu tidak ada? Iya Ustadz. Begitu kan? Kata Quran ada. Sekarang saya tanya, ada nggak yang bilang samamu tidak ada? Pernah nggak orang yang masuk kubur, kemudian dia keluar balik, baru dia bilang samamu, oh tak ada itu yang dibilang. Ada nggak? Kalau begitu, sebelum ini bisa dibantah, yakini dulu. Itu baru orang yang betul logikanya. Jadi tidak. Dikasih tahu. Ini manis. Manis ini. Belum ada orang yang bilang tidak manis, dia sudah ragu duluan. Bagaimana? Tak sehat cara berpikir. Ini kata Al-Quran, ada nanti. Nanti kamu bangkit dari kubur. Baru dia bilang, tidak pernah saya dengar ada orang yang balik dari sana bilang itu tak ada. Berarti sikap yang ilmiah, biarpun dia profesor, doktor segala macam. Kalau akalnya sehat, yang harus diyakini sesuatu yang ada sebelum dibantah oleh sesuatu. Itu logika berpikir yang sederhana itu. Jadi jangan sikit-sikit hoax, sikit-sikit hoax. Nah, tertibkan cara berpikir. Nanti kamu dibangkitkan. Baru kata dia, liyurau a'malahum. Untuk apa dibangkitkan? Liyurau a'malahum, supaya kamu melihat apa yang kamu lakukan selama di dunia. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Kata Al-Quran, dia Tuhan itu dimatikannya kamu di malam hari. Maksudnya itu Pak, tidur itu. Dimatikannya kamu di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Tapi dia tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Dia lanjutkan kalau saja. Dia katakan di sini. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma. Begitu ya. Kemudian dia bangunkan kamu di pagi hari macam ini. Liyuqda ajalum musamma, supaya sampai usiamu ke ujung yang dia targetkan. Berarti apa yang dilakukan Tuhan tadi? Malam kita ditidurkannya, siang kita dibangunkannya, supaya kita sampai ke ujung takdir kita itu. Misalnya, ini kawan ini 60 tahun. Bagaimana supaya kamu sampai ke 60 tahun? Malam kamu saya tidurkan, siang dibangunkan. Tapi tidak selesai di situ rupanya. Masih setengah itu Ustaz. Ayat tidak selesai di situ. Kalau begitu Ustaz, malam tidur, siang bangun. Selesai urusan. Tidak. Summa ilaihi marji'ukum. Setelah malam kamu tidur, siang kamu bangun, sampai kamu 60 tahun, summa ilaihi marji'ukum. Tujuannya itu bukan supaya sampai 60 tahun. Dikembalikannya kamu kepada Tuhan. Nah, balik ke Tuhan. Itu tujuannya. Habis? Tidak. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Supaya kamu menjelaskan kepada Tuhan, atau dia jelaskan kepadamu semua yang kamu kerjakan. Nah, ini yang mau kita hadapi nanti. Baru dia katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan, yang berbuat dia kebaikan, sebiji zarrah, dia pasti lihat. Kalau di tafsir-tafsir itu, terutama tafsir Al-Misbah, apa itu Ustaz? Ini disebut dengan zarrah. Kata dia di situ, kepala semut. Kecil apa tidak itu? Kecil. Ada mata di situ. Pernah nampak, Bu? Mata semut. Pernah nampak? Pernah ya? Ada itu semut yang matanya besar. Sebagian. Artinya, biarpun kepala semut itu kecil, bisa nggak menengok? Bisa. Begitu juga amal ibadah itu nanti, biarpun dia kecil, jadi saksi samamu. Begitu kira-kira. Makna yang kedua, dia bilang, bukan. Zarroh itu artinya
debu yang terbang ketika kita menatap matahari. Pernah nampak? Kita tengok ke matahari itu, ada berterbangan debu-debu. Pertanyaannya, jelas apa tidak nampak debu itu? Jelas. Kalau terbangnya malam, kurang jelas. Begitulah amal itu nanti. Jelas nampak di sana, macam debu yang berterbangan ketika ada matahari. Nampak semuanya. Ada yang bilang, bukan. Itu artinya biji sawi. Nah, terserahlah. Pokoknya, yang paling kecil pun nampak semuanya nanti. Nampak semuanya. Gawat ini. Saya pikir-pikir gawat ini nanti. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan dari sekarang. Amal-amal kita. Kalau begitu Pak Ustadz, yang salah-salah aja kami ini tiap hari. Memang ya. Tidak ada orang yang masuk neraka karena dosanya. Kecuali dosa itu lebih banyak dari pahalanya. Kesimpulannya, semuanya berdosa. Tugas kita bagaimana supaya pahala lebih banyak. Renungkan dari pagi sampai malam, pasti ada yang salah. Selalu ada yang salah, biarpun kita sudah merasa benar. Biarpun sudah merasa benar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita ini ada cara menyelesaikan itu. Salah satu ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Ada hal-hal yang jangan kau tanya. Kalau kau tanya justru menimbulkan masalah. Macam tadi itu. Coba kalau kita jalan ke situ. Pak, parkir sini ya Pak. Mohon izin ya Pak, ban mobil saya lewat ke situ sedikit. Kira-kira menyusahkan dia atau menyusahkan kita atau menyusahkan semuanya itu? Semua susah. Kalau begitu biarkan aja itu. Tapi jadi masalah nggak itu? Tetap ada masalahnya. Kalau semua rigid dihitung-hitung Tuhan, tak ada yang lolos. Tak ada yang lolos di dunia ini. Nah, kalau begitu apa? Sering-sering istighfar. Sering-sering istighfar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya simpulkan dulu supaya tak lupa kita. Nah, ini terlalu semangat memikirkan tentang datangnya tanda-tanda hari kiamat itu nanti. Menjelang hari kiamat. Yang pertama Bapak Ibu, percayai dulu sesuatu. Selama sesuatu itu belum ada yang bantah. Itu orang yang berpikir sehat, orang yang ilmiah. Begitu dulu. Jadi apa yang terjadi Pak Ustadz di depan? Dunia, bumi ini nanti suatu saat akan digoncang oleh Tuhan. Persiapkan dari sekarang. Apa yang kami persiapkan Pak Ustadz? Mudah. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sholat dulu. Bereskan dulu sholat itu. Bereskan sholat ini, insya Allah yang lain-lainnya beres lah itu. Saya Pak Ustadz sudah datang saya mengaji. Alhamdulillah. Sholatnya udah beres. Sudah. Saya mengaji tiap hari Pak Ustadz. Sholat kau. Tidak. Itu masalah itu nanti. Masalah itu. Beresi dulu. Minimal yang 5 ini. Bereskan. Nah, kalau sudah beres, insya Allah yang lainnya itu mengikut. Nah, ini apa tujuannya diingat-ingatkan ini? Sama dengan BMKG. Kalau diingatkannya besok akan hujan. Apa yang kita lakukan hari ini? Ada persiapan. Nah, begitu juga. Kalau dibilangnya nanti bumi akan goncang, siapkan bekal dari sekarang. Nah, itu sebabnya dalam hadis dikatakan, jangan kau tanya-tanya kapan hari kiamat itu datang. Yang perlu adalah apa yang sudah kamu siapkan. Nah, begitulah kira-kira menghadapi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baru yang kedua, selalu hati-hati dalam hidup ini. Selalu hati-hati dalam hidup ini. Karena kalau kita tidak hati-hati, selalu ada pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, doa kita Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.